sini saya akan mewawancarai Mbak Rima seputar dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin nanti waktunya sekitar 10 menit ya Mbak ya. Ya. Mbak Rima bersedia? Ya, bersedia. Baik Mbak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Rima. Yang pertama, apa yang Mbak Rima ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan kebangsaan serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Lalu kegiatan apa yang Mbak Rima sudah lakukan untuk mewujudkan bela negara? Tentunya dengan menaati seluruh peraturan yang telah diterapkan di tempat kerja, masuk kerja tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan ketentuan, bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh, kemudian berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Wah, banyak sekali ya Mbak ya. Lalu bagaimana cara Mbak Rima dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Saya menerapkan di tempat kerja yaitu dalam memiliki motivasi kerja yang tinggi, inovasi, dan memiliki disiplin, serta produktivitas yang tinggi pula sesuai dengan profesi masing-masing. Oh iya, baik. Kuncinya pada motivasi kerja yang tinggi ya Mbak ya. Lalu kontribusi apa yang dapat Anda lakukan untuk meminimalisir isu hoaks di masyarakat, terutama dalam kehidupan berkeluarga? Saya menanamkan pada diri saya sendiri, jika menerima informasi, saya harus pastikan sumber dan isi berita tersebut benar atau tidak. Oh, iya. Jika ragu-ragu, ya saya tidak akan menyebarkan berita tersebut kepada orang-orang di sekeliling saya. Oh iya. Kemudian Mbak, mengapa sih masyarakat lebih senang mendengar isu hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan? Sebenarnya dari tingkat mana seharusnya sikap bela negara ini mulai kita pelajari? Oh ya, tentunya sejak dari keluarga, dari lingkungan, sekolah, kemudian anak-anak yang dibekali dengan dasar-dasar nilai yang norma yang sesuai dengan budaya kita, sehingga kita tidak mudah terpengaruh isu hoaks yang menimbulkan perpecahan. Oh iya. Lalu Mbak, bagaimana sikap Mbak Rima apabila ada orang yang anti terhadap bela negara? Ya, saya sebagai warga negara yang baik, ya tentunya saya mengingatkan orang tersebut jika sikapnya tidak sesuai, karena kita harus mencintai tanah air kita dengan sepenuh hati. Oh iya, jadi memang kita harus cinta tanah air ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, terima kasih atas waktu dan tanggapan Mbak Rima tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Semoga kita bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik ya Mbak ya. Iya. Monik, Ya, sorry Mbak. hari ini saya ingin melakukan wawancara sama Mbak Monik nih mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara ya Mbak Monik ya. Ya Mbak. Sebelumnya Mbak Monik boleh perkenalkan diri dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Adin Sabriana Monik. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Terima kasih Mbak Monik. Ya. Kalau nggak salah Mbak Monik nih mahasiswa perawat juga ya. Iya Mbak. Oke. Langsung aja ya Mbak Monik. Untuk yang pertama, apa sih yang Mbak Monik tahu tentang wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya itu wawasan kebangsaan yaitu wawasan atau pengetahuan seseorang mengenai bangsa dan negaranya. Oh iya, bagus jawabannya. Terus seberapa penting kalau menurut Mbak Monik itu? Ya, itu sangat penting Karena wujud cinta kita terhadap tanah air kita sendiri, itu seperti itu. Kalau menurut lo seperti itu ya. Ya. Jadi Mbak Monik bisa menjelaskan nggak beberapa contoh wawasan kebangsaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, misal seperti menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, terus menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, terus menghargai setiap perbedaan yang ada. Mungkin seperti itu. Ya. Kalau dalam dunia perkuliahan ada nggak contoh yang bisa
Mbak Monik contohkan tentang wawasan kebangsaan itu sendiri? Ya ada. Mungkin seperti kita menjadi mahasiswa itu harus kompeten dan berprestasi ya. Terus mengikuti setiap pelajaran yang ada. Terus apalagi ya, untuk menyelesaikan tugasnya itu sebisa mungkin harus sesuai dengan waktunya dan tepat juga. Luar biasa sekali. Terus perlu nggak sih ada pendidikan wawasan kebangsaan itu sejak dini? Ya kalau menurut saya perlu. Kenapa tuh Mbak? Ya karena kita itu untuk menciptakan generasi bangsa yang mencintai bangsanya, ya kita harus berwatak, bermartabat yang lebih baik lagi. Oh. Terus langsung ke tema bela negara ya. Ya, Mbak Monik tahu nggak sih apa itu bela negara? bela negara. Kalau menurut saya itu seperti sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 untuk kelangsungan hidup bangsa dan negaranya, mungkin seperti itu. Oh, jadi mungkin wujud cinta tanah air tapi Ya. berdasarkan landasan Undang-Undang Ya, Pancasila Pancasila, ya. ya. Oh, karena kita negara hukum ya Mbak ya. Iya, benar. Oh, benar sekali. Terus bisa nggak sih kasih contoh, beberapa contoh tentang bela negara, sikap bela negara di dalam perkuliahan Mbak Monik? Ya, kalau menurut saya itu seperti mengikuti mempelajari wawasan pendidikan kewarganegaraan. Terus ada juga menaati setiap tata tertib sekolah, ya. Terus rajin dan khidmat saat mengikuti upacara. Terus rajin dan giat dalam belajar. Terus ada juga peka terhadap aktivitas yang mencurigakan. Wah, luar biasa. Ya. Terus yang terakhir nih Mbak Monik, sebenarnya apa sih fungsi dari bela negara itu sendiri? Kalau fungsinya itu menurut saya itu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, terus menjaga keutuhan wilayah negara, terus juga merupakan kewajiban setiap warga negara. Wah, luar biasa. Mbak Monik saya anggap sudah sedikit memahami ya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, cukup terima kasih. Selamat sore Mbak Monik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat siang dokter. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Yudita Manawati. Jadi saya ingin menanya sedikit tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dok. Siap, semoga bisa menjawab. Sebagai profesi dokter ya. Oke, Ini hanya beberapa pertanyaan sedikit saja. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dok? mungkin yang saya tahu itu ya seperti kalau untuk bela negara ya kita menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara kita, menjiwai nilai-nilai moralitas yang ada di Pancasila dan kita perlakukan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok, kegiatan apa yang sudah Anda lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara? Mungkin dalam praktek sehari-hari saya tidak membedakan sama sekali semua pasien-pasien saya, selalu menghargai dan mengapresiasi dan selalu memberi empati yang cukup untuk mereka. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara dokter mengimplementasi nilai bela negara? Implementasi ya mungkin dengan kegiatan sehari-hari kita juga mematuhi aturan sebagai warga negara Indonesia, mengikuti aturan yang ada, selalu menjaga keeratan mungkin di tim puskesmas saya dan menjaga itu agar bisa berkontribusi untuk negara. Oke. Sekarang ini kan banyak isu-isu hoax dok di masyarakat, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Itu gimana cara dokter untuk meminimalisir isu-isu tersebut dok? Pertama saya telaah dulu. Kemeninfo kan sudah mulai ada website yang untuk konfirmasi apakah ini hoaxnya beneran asli atau tidak, atau memang hanya simpang siur saja. Nah, baru dari itu baru saya nilai, baru saya lakukan sesuai dari hasil yang saya temukan. Oke. Ya, terus kenapa masyarakat sekarang lebih senang mendengarkan isu-isu hoax yang dapat menimbulkan perpecahan? Seharusnya dasar sikap bela negara ini bisa kita pelajari dari mana dok? Mungkin kalau untuk masyarakat sendiri kenapa mereka suka, ya namanya naluri manusia ya, mereka akan mencari sesuatu yang lebih menarik dari kehidupan sehari-harinya. Indonesia kan saat ini masih dalam keadaan damai dan tidak ada masalah. Kalau misalkan kita beri bumbu-bumbu
kesedapan di sehari-hari, pasti orang akan suka membaca materi-materi yang seperti itu. Nah, tapi untuk menanamkan diri untuk perilaku yang seperti itu, ya kita sebagai warga negara ya harus sadar diri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Gitu. Jadi jangan asal percaya dengan hoax. Ya, terutama. betul. Terus bagaimana terakhir ya dok ya? Bagaimana sikap Anda terhadap orang yang memiliki sikap anti bela negara? Itu susah sih. Tapi itu sangat tergantung dari apa yang dilakukannya. Kalau misalkan dia hanya melakukan hal yang kecil kayak nyebar-nyebar isu-isu nggak benar, hanya menggosipi kerabat-kerabatnya saja, mungkin saya hanya nasihati dulu aja, ini nggak benar loh. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai ada gambaran seperti ekstremisme, seperti ngikutin kultus-kultus nggak jelas seperti Kliti atau di Jogja ya, nah itu mungkin saya akan laporkan ke pihak yang berwenang. Oke, saya rasa cukup dok pertanyaan ini. Oke, Semoga bermanfaat bagi kita semua ya dok ya. Makasih atas waktunya dan kerjasamanya. Terima kasih dok. Oke, siap.